Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau ngebahas lanjutan video saya yang sebelumnya yang manfaat saffron untuk ibu hamil. Dan video ini saya bikin cepetan ya, jadi nggak pakai lama, persiapannya pun juga nggak pakai lama untuk menghemat waktu, menghemat ngedit, menghemat kuota, dan juga menghemat perasaan kalau video ini nggak ada yang nonton. Jadi di video sebelumnya yang manfaat saffron untuk ibu hamil itu saya bikin kalau nggak salah kayaknya ada 5 poin penting ya. Jadi di kali ini tinggal ngelanjutannya sampai selesai. Jadi manfaat selanjutnya mengatur tekanan darah, yaitu denyut jantung bumil itu bisa meningkat sampai 50%. Ini dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah. Saffron dapat membantu tekanan darah ya pemirsa. Jadi kunyit pun sama, dia mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengurangi tekanan darah dan juga perubahan suasana hati. Karena kalau saffron itu kan memang harganya mahal ya pemirsa, dibanderolnya aja kan per gram gitu loh. Kalau kunyit kan di tempat kita di Indonesia kan turah-turah ya, banyak banget pating belarah-belarah itulah ya. Itu fungsinya pun sama. Jadi kunyit sama saffron itu sama. Jadi kalau saffron itu rempahnya dari Iran, kalau kunyit itu ya saffronnya orang Indonesia kita gitu loh. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengurangi morning sickness atau mual muntah saat hamil. Ini terjadi bukan hanya pada pagi hari sebenarnya ya adik-adikku, bisa terjadi pada siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Ini untuk namanya aja morning sickness, padahal ini bisa terjadi pagi, siang, sore, dan malam gitu loh. Jadi biasanya itu terjadi pada trimester pertama kehamilan, biasanya seperti itu. Dan saffron itu atau kunyit bisa membantu mengatasi mual-mual dan mumet morning sickness ini. Jadi bisa membuat, karena biasanya kalau lagi morning sickness ini ya, mual dan muntah ini kan biasanya membuat para bumil itu kan letih, lesu, lemah gitu lah ya. Jadi dengan minum saffron ini atau dengan minum kunyit pun juga bisa mengatasi rasa mual, rasa mumet, dan juga bisa membuat agak nggak begitu letih dan lesu banget begitu loh pemirsa. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu membantu persalinan. Saffron dapat mempengaruhi kontraksi uterus atau pengencangan dan pengunduran otot pada rahim. Karena selama kehamilan itu kan rahim itu ototnya tuh bisa kadang kenceng, kadang kendor, kadang juga bisa kayak tegang-tegang gitu loh. Itu jadi sesuai dengan perkembangan janin gitu loh ya. Kadang-kadang kan ya ibu-ibu yang lagi hamil itu tiba-tiba kenceng-kenceng, mengenceng-kenceng gitu kan. Nah itu seperti itu namanya kontraksi uterus. Jadi memang si rahim ototnya itu memang dia mengikuti perkembangan janin begitu loh pemirsa. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengatasi masalah pernafasan. Dan lagi-lagi saffron yang memiliki sifat antiinflamasi bisa membantu melebarkan saluran pernafasan. Jadi mengurangi pembengkakan pada paru-paru sehingga nafas bumil pun jadi lebih lega gitu loh. Saffron bisa membantu para bumil yang menderita asma. Jadi para bumil itu kadang-kadang kan yang apalagi yang makin gede kandungannya itu, kehamilannya itu kan kadang itu makin sesak nafasnya ya, sampai megap-megap gitu kalau orang Jawa bilang. Nah itu saffron bisa membantu mengatasi masalah ini pernafasan begitu loh pemirsa. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengurangi rambut rontok. Karena selama hamil itu perubahan hormonal itu yang menjadi penyebab rambut rontok meningkat. Antioksidan dalam saffron itu bisa menutrisi rambut, membuat akar rambut itu lebih kuat, jadi nggak begitu banyak yang rontok begitu loh pemirsa. Kan banyak ya ibu-ibu ya kalau lagi hamil itu rambutnya rontok atau gimana, mengalami perubahan hormonal yang memang bisa mempengaruhi kondisi rambut gitu loh pemirsa. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengatasi masalah kulit. Karena selama hamil yang beberapa wanita itu biasanya mengalami masalah kulit seperti jerawat dan sebangsanya. Saffron adalah pembersih darah, solusi efektif untuk masalah kulit yang disebabkan oleh kotoran dalam darah.
Sekali lagi, saffron adalah pembersih darah, solusi efektif untuk masalah kulit yang disebabkan oleh kotoran dalam darah. Nah, kemudian yang terakhir, efek samping pada bumil bila dikonsumsi berlebihan itu ya, itu bisa persalinannya bisa prematur, bisa keguguran, bisa pendarahan, mual, muntah, dan kelayangan. Itu kalau itu efek samping dari konsumsi saffron bagi bumil. Dan bukan hanya bumil, kita pun kalau yang nggak hamil ya, kalau minum saffron itu berlebihan, itu pasti akan ada efek sampingnya. Makanya di beberapa video yang sudah sering saya bahas itu, minum saffronnya itu sewajarnya aja pemirsa. Jadi apapun itulah ya, entah saffron, entah rempah, entah makanan, minuman lain, kalau kita minumnya wajar dan masih dalam batas nggak berlebihan ya, insya Allah aman. Langkah terakhir dari semuanya adalah sebelum mengkonsumsi saffron, khususnya buat kalian yang lagi hamil yang mau memasukkan saffron sebagai nutrisi selama kehamilan, yang paling penting dan paling aman adalah kalian itu konsultasi dulu ke dokter atau ke bidan kalian. Jadi sebelum minum saffron, ini terutama yang lagi hamil ya, konsultasi dulu sama dokter, sama bidan, atau yang memang minta pendapatnya, gimana sih kalau ini ada pengaruhnya nggak buat janin, buat kehamilan gitu loh. Jadi kalau kata dokter disarankan suruh bagaimana ya itu ikuti, karena kan dokter lebih tahu ya, dokter kandungan terutama, begitu loh pemirsa. Jadi apapun itu konsultasikan dulu ke dokter, dan yang paling penting juga adalah minumnya tuh jangan berlebihan apapun itu. Demikian sharingnya untuk video saffron, manfaatnya untuk ibu hamil. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.